Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ikram dengan NIM B1001803. Kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint hukum perkebunan dan kehutanan dengan tema perkebunan dan permasalahan yang ada pada perkebunan. Bagaimana kelanjutannya? Yuk ikutin terus. Perkebunan dan masalahnya. Arti perkebunan, segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha dan perkebunan masyarakat. Perkebunan besar adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum. Perkebunan besar terdiri atas perkebunan besar negara atau PBN dan perkebunan besar swasta atau PBS. Perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat, perkebunan yang dikelompokkan dalam usaha kecil. Peran subsektor perkebunan dalam perekonomian nasional sebagai kontribusi dalam pendapatan nasional, penyediaan lapangan pekerjaan, penerimaan ekspor, serta penerimaan pajak. Dinamika lingkungan nasional. Krisis ekonomi telah membuka kesadaran dan cakrawala baru bahwa sektor pertanian, khususnya perkebunan, sebagai sektor usaha yang menarik. Krisis ekonomi menjadi krisis multidimensi. Perkebunan mengalami imbas di mana berbagai permasalahan melingkupi subsektor perkebunan. Permasalahan pada sektor perkebunan. Masalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan nasional. Orientasi kebijakan perekonomian sejauh ini membedakan secara tajam antara perkebunan besar, swasta, dengan perkebunan rakyat. Implikasi kebijakan dualistik ini telah membagi kemudahan bagi yang besar dan mempersulit bagi yang kecil. Perkebunan Indonesia masih diliputi oleh dualisme ekonomi. Perkebunan rakyat yang luasnya sekitar 80% dari perkebunan nasional belum mendapatkan fasilitas dan perlindungan yang memadai dari pemerintah. Masuknya pemodal besar ke usaha perkebunan masih belum memberikan kontribusi pada kesejahteraan rakyat setempat. Belum adanya retribusi aset dan manfaat yang hadir kepada masyarakat dari usaha perkebunan. Keajaiban pengembangan perkebunan lebih berpihak pada perkebunan besar yang ditujukan oleh alokasi pemanfaatan kredit. Pengembangan perkebunan besar lebih dilandasi pada pembukaan lahan hutan dalam skala yang dilakukan dengan mengabaikan hak-hak masyarakat di dalamnya. Organisasi-organisasi usaha perkebunan yang menghimpun dalam asosiasi pengusaha perkebunan bersifat eksklusif dan powerful dengan tingkat kepedulian terhadap pemberdayaan organisasi petani dan perkebunan yang sangat rendah. Masalah manajemen pengelolaan perkebunan. Pengembangan perkebunan yang ekstensif sejauh ini telah mengesampingkan produktivitas, efisiensi, dan development produk. Produktivitas nasional sangat tertinggal daripada negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Masalah pemasaran dan ekonomi. Produk perkebunan merupakan produk yang diperdagangkan secara internasional. Perkebunan pada permasalahan tidak mendapatkan informasi pasar secara efektif karena keterbatasan akses. Daya saing industri dan produk perkebunan Indonesia masih sangat lemah. Perekonomian perkebunan juga masih didominasi oleh produk primer. Masalah sosio-kultural atau sosial budaya. Pasar lahan tidak dapat mengalokasikan lahan secara efisien dan adil. Tatanan dan kebijakan di bidang agraria tidak kompatibel dengan perkembangan dan kondisi sosial masyarakat. Sistem administrasi pertanahan belum tertib, terutama dengan terjadinya duplikasi.
Lahan yang tersedia belum dimanfaatkan secara efisien dan produktif. Kepastian hukum masyarakat terhadap lahan belum terjamin. Makin kompetitifnya alternatif penggunaan lahan. Masih terdapat lahan perkebunan rakyat yang berada pada kawasan hutan. Pemilihan lahan masih berfungsi sebagai komoditas perdagangan. Masih rendahnya perhatian lembaga keuangan terhadap pembangunan perkebunan rakyat. Masalah lingkungan. Dampak lingkungan akibat dari pembukaan lahan dengan pemekaran. Limbah padat, cair, dan gas baik di level on-farm maupun pabrik. Pola tanam monokultur menimbulkan masalah keanekaragaman hayati. Masalah iptek. Apresiasi dan perhatian terhadap hasil ilmu pengetahuan dan teknologi masih sangat rendah. Transfer teknologi ke perkebunan rakyat belum berjalan secara efisiensi. Masalah sumber daya manusia. Mentalitas terkait nilai-nilai yang dibutuhkan untuk kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Daya asimilasi dan absorbi terhadap teknologi masih rendah. Kemampuan teknis, wirausaha, dan manajemen masih rendah. Kemampuan lobby yang masih rendah. Oke, itulah tadi video PowerPoint hukum perkebunan dan kehutanan tentang perkebunan dan permasalahan yang ada pada perkebunan. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.